Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafiani. NIM saya 2513041 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan tema pengenalan dasar pemrograman Python. Video ini akan berisi penjelasan sekaligus demonstrasi langsung tentang tipe data, variabel, operator aritmatika, operator perbandingan, struktur kontrol if tunggal, struktur kontrol if jamak, dan struktur perulangan for. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tipe data. Baik, yang pertama itu pengertian dan contoh penggunaan tipe data dasar di Python. Yang pertama itu ada integer, yaitu tipe data bilangan bulat yang tidak memiliki koma. Contohnya dan yang kedua ada float, yaitu tipe data bilangan pecahan atau desimal. Seperti ini. Nilai sama dengan 8,75, panjang 12,5, print nilai plus 1,25. Outputnya menjadi selanjutnya ada string, yaitu tipe data berupa teks atau karakter yang dikelilingi tanda kutip, seperti ini. Contohnya, nama sama dengan kutip Vivi. String bisa berupa kutip 2 atau kutip 1. Selanjutnya ada boolean, yaitu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true or false. Biasanya digunakan untuk logika atau suatu kondisi. Contohnya, dan ini merupakan contoh dari boolean. Selanjutnya ada list, tipe data ini yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Yang pertama ada list berisi string atau tanda kutip 2, seperti ini. Selanjutnya ada list campuran, terdapat string, true, boolean, terus ada float, ada integer. Selanjutnya ada list angka. List angka seperti ini ya. Selanjutnya ada tuple, yaitu kumpulan data dan tidak bisa diubah dan menggunakan tanda kurung. Contohnya yaitu koordinat sama dengan 10. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir ada dictionary, tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Artinya setiap data itu terdiri dari kunci dan nilai. Contohnya seperti ini ya. Mahasiswa, nama, umur, dan jurusan. Itu terdapat kurung karawal ya. Ini namanya kurung karawal. Oke. Selanjutnya yaitu konsep variabel dan cara mendeklarasikannya. Tempat untuk menyimpan data atau nilai di dalam program.
Variabel berfungsi seperti wadah yang bisa diisi angka, teks, atau tipe data lainnya. Aturan dari variabel yaitu tidak boleh diawali angka, seperti ini. Yang kedua, tidak boleh memakai spasi. Contohnya seperti ini. Dan tidak boleh memakai kata kunci Python seperti if, while, def, dan lain-lain. Cara mendeklarasikannya, Python itu tidak perlu kata kunci khusus untuk mendeklarasikan variabel, tidak seperti Java atau C++. Cukup langsung menuliskan nama variabel. Contohnya nama underscore variabel sama dengan nilai. Contoh lain seperti ini. Selanjutnya operator aritmatika, fungsi dan penggunaan berbagai operator aritmatika. Operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan penghitungan matematika. Pertama ada penjumlahan, fungsinya menambah dua nilai seperti ini. Yang kedua, pengurangan, fungsinya mengurangi nilai kiri dengan nilai kanan. Contohnya 10 kurang 4. B sama dengan 10 kurang 4, print, buka kurung, B, output, ada hasilnya 6. 6 ini adalah hasil dari 10 kurang 4. Yang ketiga, perkalian, fungsinya mengalihkan dua nilai. Contohnya seperti ini, dan menghasilkan output 14. Selanjutnya ada pembagian, yaitu fungsinya membagi nilai kiri dengan nilai kanan. Hasilnya selalu float. Contohnya seperti ini. 10 D sama dengan 10 bagi 4, hasilnya adalah 2,5. Dan cara penulisannya seperti ini. Selanjutnya ada pembagian bulat, fungsinya menghasilkan hasil bagi tanpa desimal, atau dibulatkan ke bawah. Oke, selanjutnya operator perbandingan, cara kerja operator pembanding dan hasilnya. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil perbandingan selalu berupa nilai boolean. True jika perbandingan benar, false jika perbandingan salah. Operator perbandingan dan cara kerjanya, yang pertama itu sama dengan mengecek apakah dua nilai sama. Contohnya itu seperti ini. Print, buka kurung, 5 sama dengan 5, tutup kurung, true. Contoh kedua, print 5 sama dengan 3, tutup kurung, false. Selanjutnya tidak sama dengan, mengecek apakah dua nilai berbeda. Contohnya print, buka kurung, 5 terus sama dengan 3, true. Print 4 sama dengan 4, false, karena dia di sini dua nilai yang harusnya berbeda dan tidak sama. Selanjutnya ada lebih besar, true jika nilai kiri lebih besar dari nilai kanan. Yang pertama ada print 7 lebih besar dari 4, itu benar. 2 lebih besar dari 5 itu salah, karena nilai kiri itu lebih besar daripada nilai kanan. Selanjutnya ada lebih kecil, true jika nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan. Contohnya seperti ini, sama seperti contoh dari yang lebih besar.
Selanjutnya ada lebih besar atau sama dengan. True jika nilai kiri lebih besar atau sama dengan nilai kanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya lebih kecil atau sama dengan. True jika nilai kiri lebih kecil atau sama dengan nilai kanan. Maksudnya di sini Python mengambil dua nilai, membandingkan sesuai operator, menghasilkan true or false. Ya. Oke, selanjutnya yaitu struktur control if tunggal, penerapan kondisi tunggal dalam program. If tunggal adalah struktur kontrol yang hanya memeriksa satu kondisi. Jika kondisi benar atau true, perintah di dalam if dijalankan. Dan jika kondisi salah atau false, program melewati if dan tidak menjalankan apapun. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya struktur kontrol if jamak, if else, if elif dan else. Penerapan beberapa kondisi keputusan. Oke. Selanjutnya yaitu struktur kontrol perulangan for, konsep dan contoh perulangan menggunakan for. Perulangan for itu adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan kode secara berulang berdasarkan jumlah elemen atau suatu urutan atau sequence. Sequence itu bisa berupa list, tuple, string, range, dictionary, atau struktur data lainnya. Ini adalah bentuk umum sintaks perulangan for variable in sequence. Pernyataan. Ini maksudnya variabel itu tempat menyimpan elemen, sequence-nya kumpulan data yang akan diulang, dan pernyataannya kode yang dijalankan setiap satu kali perulangan. Ini adalah bentuk umumnya dan ini contohnya. For i in range 5 print i. Outputnya ini. Kalau contoh lainnya seperti ini.